Pasca pengunduran dirinya sebagai kepala desa, Ratna memilih menarik diri dari kehidupan sosial. Rumah dinas yang dulunya ramai kini terasa seperti rumah duka. Tirai selalu tertutup, halaman mulai tak terurus, dan Ratna lebih sering menghabiskan waktu di kamar, termenung memandangi perutnya yang kian membesar. Kehamilan itu kini menjadi satu-satunya bukti nyata dari dosa yang tak bisa dihapus oleh air mata. Bayu tak lagi bekerja sebagai sopir desa. Ia memilih mundur setelah tekanan warga dan sindiran-sindiran halus mulai berubah menjadi makian langsung. Ia pindah ke kota, mencari kerja serabutan, dan meninggalkan Ratna demi keselamatan mereka berdua. Namun, cinta memang tak mudah dipadamkan. Bayu masih rutin mengirim pesan meski tak dibalas. Ia ingin tahu kabar Ratna, kondisi kehamilannya, dan yang terpenting, apakah anak dalam kandungan itu masih sehat. Ratna membaca semua pesan itu dalam diam, tak pernah menjawab satupun. Namun, menyimpannya seperti kenangan terakhir yang berharga. Sementara itu, Reza, suaminya, juga mulai bersikap dingin. Sejak pengakuan Ratna, ia tak pernah lagi menyentuhnya. Mereka tinggal di bawah satu atap, tapi tidur di kamar terpisah. Reza lebih sering pergi keluar kota, seolah menjadikan pekerjaan sebagai pelarian dari kenyataan pahit rumah tangganya. Namun, suatu malam, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke rumah dalam keadaan mabuk ringan, duduk di ruang tamu dengan wajah kusut dan mata sembab. Ratna yang sedang menyiapkan air hangat, kaget melihatnya sudah pulang. "Kamu nggak kasih kabar?" ucap Ratna pelan. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya yang kini duduk di depannya, lalu berkata dengan suara pelan, namun tegas, "Aku ingin tahu satu hal saja." Ratna menelan ludah. "Apa? Kenapa kamu bisa memilih sopir dari semua laki-laki?" Pertanyaan itu seperti pisau. Ratna menunduk, "Karena dia satu-satunya yang melihat aku sebagai perempuan, bukan kepala desa, bukan istri pejabat. Dia melihat aku sebagai manusia." Reza tertawa pahit. "Dan karena itu, kamu rela hancurkan semuanya?" "Aku juga hancur, Za. Kamu pikir aku bahagia dengan semua ini?" Reza berdiri. Tangannya terkepal, tapi ia tak melempar amarah. Hanya matanya yang penuh kecewa. "Aku ingin perceraian. Aku akan urus semua di pengadilan agama. Kau bisa lanjutkan hidupmu bersama siapapun yang kau pilih." Ratna ingin menjerit, ingin memohon, tapi ia tahu, ia tak berhak. Kabar perceraian dan reaksi warga tak butuh waktu lama hingga kabar itu menyebar. Seperti petir di siang bolong, kabar perceraian Ratna dan Reza menjadi pembicaraan utama warga desa. Bahkan beberapa media lokal ikut mengangkat kisah itu sebagai bagian dari kontroversi pejabat desa. Namun, berbeda dari sebelumnya. Kini ada simpati dalam sorot mata sebagian warga. Mereka mulai melihat Ratna bukan hanya sebagai perempuan yang berselingkuh, tapi juga sebagai korban kesepian, tekanan, dan peran sosial yang tak memberinya ruang untuk bernapas. Bidan desa, Burina, yang dulu sempat memperingatkan Ratna, akhirnya datang membawa makanan ke rumahnya. "Saya nggak datang untuk menghakimi, Bu. Saya hanya mau bilang, kamu tetap manusia. Dan manusia bisa salah." Ratna tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Burina dan menangis dalam diam. Merasa untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar memeluk luka hatinya. Bukan hanya menghakiminya, masa sidang dan surat cerai sidang perceraian berjalan cepat. Reza tak banyak bicara, hanya menjelaskan bahwa pernikahan mereka sudah tak bisa dipertahankan. Ratna hadir dengan perut yang sudah tampak jelas. Hakim sempat bertanya apakah ia ingin mengajukan permohonan hak nafkah anak atau semacamnya. Tapi, Ratna hanya menggeleng. "Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin menyelesaikan ini dengan damai," katanya. Beberapa hari kemudian, surat cerai resmi dikirim ke rumah. Ratna menatap kertas itu lama, lalu menyimpannya di laci tanpa berkata sepatah kata pun. Lahirnya seorang bayi 3 bulan kemudian. Ratna melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Wajah bayi itu mirip Bayu dari garis hidung, bentuk mata, hingga warna kulit. Bidan desa yang membantu persalinan hanya bisa menahan tangis saat melihat bagaimana Ratna menggenggam erat tangan kecil anaknya, sambil berbisik, "Maafkan ibu nak." Ia menamai anak itu Arsya, yang berarti pemimpin yang bijaksana. Meskipun ia telah kehilangan gelarnya sebagai kepala desa, ia ingin anaknya tumbuh menjadi sosok pemimpin yang jauh lebih baik dari dirinya. Seorang laki-laki yang berani jujur dan tulus mencintai. Bayu kembali beberapa minggu setelah kelahiran Arsya. Bayu kembali ke desa. Ia berdiri di depan rumah dengan tas kecil di tangannya. Wajahnya tampak ragu. Saat Ratna membuka pintu, mereka hanya saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada pelampiasan rindu. Hanya keheningan yang berbicara lebih dalam dari kata-kata.
Aku dengar kamu sudah melahirkan, kata Bayu. Ratna mengangguk. Anakmu sehat, dia tampan. Bayu menahan tangis. Bolehkah aku lihat? Ratna mengangguk lagi. Ia mengajak Bayu masuk, menunjukkan ranjang kecil tempat Arsya tidur. Bayu mendekat, menyentuh pipi bayi itu dengan lembut, lalu menangis. Terima kasih, karena kamu memilih melahirkannya. Ratna tersenyum tipis. Dia satu-satunya alasan aku masih berdiri sampai hari ini. Bayu lalu menatap Ratna. Aku tak minta kembali. Aku hanya ingin ada sebagai ayah dari anak ini. Walau dari jauh, walau diam-diam, Ratna mengangguk pelan. Itu lebih dari cukup. 3 tahun berlalu. Waktu telah menghapus banyak hal rasa malu, amarah, luka, bahkan cinta yang menyakitkan. Tapi dari semua yang hilang, satu yang tetap tinggal dalam hidup Ratna. Arsya, putra kecil yang kini tumbuh sehat dan cerdas, menjadi pusat semesta barunya. Ratna tak lagi tinggal di rumah dinas kepala desa. Setelah perceraian dengan Reza, ia memilih pindah ke rumah sederhana di pinggir desa. Ia mengajar di PAUD lokal, mengisi waktu dengan hal-hal kecil yang memberi arti dari seorang kepala desa yang dihormati. Kini Ratna menjadi ibu tunggal biasa, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidup dengan jujur. Setiap pagi, ia membangunkan Arsya, menyiapkan sarapan, lalu menuntunnya ke taman bermain. Kecil di samping PAUD, para tetangga yang dulu memandang sinis, perlahan mulai menyapa hangat. Waktu memang penyembuh luka yang paling sabar. Banyak dari mereka yang dulu mencibir, kini bahkan menitipkan anak mereka di PAUD tempat Ratna mengajar. Meski tidak mudah, Ratna berdamai dengan kenyataan. Ia tak lagi mencari pengakuan. Yang ia cari hanyalah ketenangan dan hari-hari bersama. Arsya memberinya itu. Bayu yang selalu hadir diam-diam biu, tak pernah kembali tinggal di desa. Tapi ia rutin datang sebulan sekali. Ia tak pernah menuntut apapun. Tak pernah meminta diakui sebagai ayah Arsya. Tapi kehadirannya selalu membawa ketulusan. Ia datang membawa mainan, buku cerita, atau hanya sekadar duduk menemani Arsya bermain layang-layang. Ratna tahu, di balik kesederhanaannya, Bayu tetap menyimpan rasa-rasa yang dulu mereka jalani diam-diam. Kini berubah bentuk menjadi rasa hormat dan tanggung jawab. Kadang, saat malam datang dan Arsya sudah tidur, mereka duduk berdua di beranda. Tak ada pelukan, tak ada bisikan cinta seperti dulu. Hanya dua manusia dewasa yang mengerti bahwa hidup tak harus selalu bersama untuk bisa saling menjaga. Terima kasih, karena tak pernah benar-benar pergi, ucap Ratna suatu malam. Bayu tersenyum. Aku juga berterima kasih, karena kamu memberiku alasan untuk jadi orang yang lebih baik. Ratna menatap langit. Bintang-bintang bersinar lembut di atas sana. Kamu pernah menyesal, Bayu? Bayu menggeleng. Tidak. Yang salah adalah cara kita dulu. Tapi bukan perasaan itu. Aku nggak pernah menyesal telah mencintaimu. Karena dari cinta itu, lahir Arsya. Ratna menahan air mata. Kara-kara itu menutup semua luka masa lalu dengan lapisan hangat. Surat dari Reza. Suatu sore, Ratna menerima amplop coklat dari pos. Isinya, surat dari Reza. Surat itu sederhana, ditulis tangan, namun penuh dengan kedewasaan. Ratna, maaf, karena dulu aku terlalu lama pergi. Terlalu sibuk menjadi lelaki yang membangun karier, dan lupa membangun rumah tangga. Kita salah, tapi aku tahu luka yang kamu tanggung lebih dalam. Aku doakan, kamu dan anakmu bahagia. Dan meski aku bukan ayah biologisnya, aku doakan Arsya tumbuh menjadi anak yang kuat. Terima kasih karena pernah mencintai aku dengan caramu. Reza. Ratna menutup surat itu dengan senyum tipis. Tak ada dendam, tak ada keinginan untuk kembali. Hanya perpisahan yang dewasa dan saling mengikhlaskan. Penutup, perempuan yang bertahan di hari ulang tahun Arsya. Yang ketiga, Ratna mengadakan syukuran kecil. Beberapa tetangga datang, anak-anak PAUD tertawa riang. Dan Bayu hadir membantu memasang balon-balon di pagar. Tak ada pesta besar, hanya kebersamaan sederhana yang penuh kehangatan. Arsya meniup lilin kecil dengan wajah gembira. Ratna memeluk anaknya erat, mencium keningnya. Selamat ulang tahun, Nak. Terima kasih sudah hadir dalam hidup ibu, bisiknya haru. Dan saat sore datang, Ratna berdiri di beranda rumah mungilnya. Angin sejuk meniup rambutnya yang mulai memutih di sisi pelipis. Wajahnya tenang, tak lagi murung, tak lagi takut menghadapi dunia. Ia bukan kepala desa lagi. Ia bukan istri siapa-siapa. Ia hanya seorang ibu yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit dan berdiri dengan kepala tegak. Karena hidup tak selalu tentang masa lalu yang kelam, tapi tentang bagaimana kita melangkah ke depan dengan luka yang menjadi pelajaran, dan cinta yang akhirnya menemukan bentuknya yang paling tulus.
Kepulangan Pak Reza menjadi topik hangat di desa Sumberjati. Sejak pagi, warga sibuk membicarakan kemungkinan perayaan kecil di balai desa menyambut kedatangannya. Ratna sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang mencengkeram dadanya sejak kabar itu datang. Kandungannya sudah memasuki usia 3 bulan. Perutnya mulai terlihat, dan berbagai tanda kehamilan semakin jelas. Ia tak lagi bisa menutupinya dengan baju longgar. Hari-hari menjelang kepulangan Reza terasa seperti mimpi buruk. Ratna nyaris tak tidur. Matanya sembab, emosinya labil. Bayu, yang biasanya setia menemaninya, kini juga mulai menjauh, lebih sering. Memilih berada di kantor desa, atau tinggal di rumah staf belakang. Mereka jarang bicara, semua seperti menahan napas, menunggu waktu yang bisa saja menjadi kehancuran segalanya. Dan saat hari itu tiba, desa menjadi ramai. Anak-anak menabuh rebana, warga memasang gapura kecil dari janur kuning, dan ibu-ibu PKK memasak nasi tumpeng sebagai bentuk syukur. Mobil dinas kabupaten memasuki halaman rumah dinas, tepat saat matahari condong ke barat. Reza turun dari mobil, dengan senyum lebar, membawa koper dan rindu yang sudah menumpuk. Ratna menyambut di depan pintu. Senyum di bibirnya kaku. Jantungnya berdetak kencang saat suaminya mencium keningnya. "Kamu makin cantik." "Nah, sepertinya desa membuatmu lebih bersinar," ucap Reza ringan. Ratna tersenyum hambar. "Selamat datang di rumah lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, mereka tidur satu ranjang. Tapi Ratna tak bisa memejamkan mata. Tubuh Reza di sampingnya terasa asing. Saat tangan suaminya menyentuh perutnya pelan, Ratna menahan napas. "Apa kamu hamil?" tanya Reza dengan suara pelan. Ratna membalikkan tubuh, menghadap tembok. Sepertinya iya. Reza terdiam cukup lama. Ini luar biasa. Setelah sekian lama, akhirnya, air mata Ratna jatuh diam-diam. Bukan karena haru, tapi karena beban. Kebohongan itu kini benar-benar ada di hadapannya. Desas-desus yang tak bisa diredam namun, seperti embun di pagi hari. Kebohongan tak bisa selamanya tersembunyi. Warga mulai mempertanyakan waktu kehamilan. Ratna, beberapa ibu cerdas, mulai menghitung mundur. Kalau sekarang masuk bulan ketiga, berarti hamilnya sekitar Desember. Tapi waktu itu Pak Reza masih di kota kan? Bisik Bunyai Sulastri kepada tetangganya. Jangan-jangan itu anaknya si sopir itu. Bayu, dulu kan sering mondar-mondir di rumah Bu Kades. Sampai malam, tambah yang lain. Gosip berkembang cepat. Dari warung kopi, pos ronda, hingga grup WhatsApp warga. Semuanya mulai menuding. Tapi belum berani bicara langsung. Hanya satu orang yang merasa perlu mencari tahu kebenarannya. Ibu mertuanya, Bu Lestari, ibunda Pak Reza. Bu Lestari datang dari kota tanpa pemberitahuan. Wajahnya keras, surat matanya tajam. Ia langsung mendatangi Ratna di rumah dinas. "Apa yang kudengar ini benar, Ratna?" tanyanya dingin. Ratna tampak kaget. "Ibu dengar apa? Bahwa anak dalam kandunganmu bukan anak Reza, tapi anak sopirmu sendiri." Ratna langsung pucat. "Ibu, jangan bicara sembarangan." "Aku tidak sembarangan. Aku sudah tanya ke dokter keluarga. Dari hitungan usia kehamilanmu, mustahil itu anak Reza. Kecuali kau tidur dengan anakku lewat mimpi," sembur Bu Lestari. Reza yang mendengar keributan dari ruang belakang langsung keluar. "Ibu, jangan berteriak seperti itu!" Bu Lestari menoleh. "Reza, kau pikir aku akan diam? Lihat perempuan ini. Dia mempermalukan kita." Ratna berdiri dengan wajah tertunduk. Tangisnya pecah. "Aku minta maaf. Aku memang salah." "Benar? Jadi gosip itu benar? Anak itu bukan dari Reza?" tanya Bu Lestari. Suaranya melengking. Ratna tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Reza berdiri mematung. Seperti tertampar kenyataan yang tak ia duga sama sekali. Ia mundur beberapa langkah, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Seluruh dunia terasa runtuh di hadapannya. Kemarahan dan pilihan Bu Lestari menggebrak meja. "Kau harus angkat kaki dari rumah ini. Dari desa ini. Jangan menodai nama keluargaku. Lebih dari ini." Ratna jatuh, terduduk. "Ibu, saya mohon." Namun Reza menghentikan ibunya. "Ibu, diam. Ini bukan urusan ibu saja. Reza, kamu masih bela dia. Dia mengkhianati kamu." Reza menatap Ratna lama. Napasnya berat. "Aku perlu waktu," katanya pelan, lalu masuk ke kamarnya, menguncinya, dan tak keluar sampai malam. Ratna terduduk di ruang tamu hingga larut malam. Bayu datang diam-diam, ingin tahu kabar, tapi Ratna hanya bisa menangis di pelukannya. "Aku sudah kehilangan segalanya, Bayu." Warga mulai bergerak besoknya. Kepala
Dusun dan tokoh masyarakat datang ke rumah dinas. Mereka bicara hati-hati. Namun intinya jelas, Ratna harus mundur dari jabatan kepala desa. Kami tak bisa menahan desakan warga. Nama baik desa harus dijaga, Bu, ujar Pak Lurah dengan berat hati. Ratna mengangguk pasrah. Saya akan mundur. Hari. Pengunduran diri di balai desa yang biasanya penuh semangat. Hari itu suasananya muram. Warga berkumpul, Ratna berdiri di podium, memakai kerudung sederhana dan wajah sendu. Di hadapannya, warga menatap dengan berbagai ekspresi kasihan, marah, sinis, tapi juga ada yang menangis. Saya, Ratna Wulandari, menyatakan mengundurkan diri sebagai kepala desa Sumberjati dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan pribadi. Yang saya lakukan, tangisnya pecah di tengah pidato. Bayu menatap dari kejauhan, tak berani mendekat. Reza tak hadir. Bu Lestari juga tidak. Setelah acara selesai, Ratna berjalan meninggalkan balai desa. Bukan lagi sebagai pemimpin, bukan lagi sebagai istri pejabat, tapi sebagai seorang perempuan yang jatuh karena cinta dan pilihan yang salah. Ratna terduduk di lantai kamar mandi rumah dinas. Tangannya masih memegang tespek berwarna putih dengan 2 garis merah terang yang seakan menjerit di hadapannya. Dunia seketika terasa runtuh. Wajahnya pucat, napasnya sesak, dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya lemas. Bayangan wajah suaminya, Reza, muncul di benaknya lalu berganti dengan wajah Bayu yang hangat dan teduh. Aku hamil? Kata itu terasa asing di mulutnya. Sudah 6 tahun, ia dan Reza tak lagi dikaruniai anak setelah keguguran pertamanya. Mereka sudah lama pasrah. Tapi kini, saat tubuhnya akhirnya memberi kehidupan kembali, itu justru datang dari laki-laki lain, sopirnya sendiri. Ratna menahan tangis. Ia bergegas mengunci tespek dalam laci meja riasnya, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Hari masih pagi, dan jadwalnya padat. Tapi pikirannya kosong. Sepanjang hari itu, ia menghadiri 3 kegiatan desa semuanya, dengan wajah tegang. Warga memperhatikan perubahan ekspresinya, namun tak ada yang berani bertanya. Bayu yang mengantar sepanjang hari juga menyadari keanehan itu. Ibu, ada yang salah? Tanya Bayu di dalam mobil, saat mereka hendak kembali ke rumah dinas. Ratna menoleh dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi suara di tenggorokannya tercekat. Ratna, sesampainya di rumah, Ratna langsung masuk ke kamar. Aemet pintu dan menguncinya. Bayu, yang merasa ada yang tak beres, akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu setelah menunggu hampir 1 jam. Ratna, tolong jangan diam seperti ini. Kamu sakit? Ratna membuka pintu. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia memegang tangan Bayu dan menariknya masuk. Aku hamil, ucapnya lirih. Bayu membeku. Sejenak, ia tak bisa berkata-kata. Tatapannya teralihkan pada perut Ratna yang masih datar. Lalu ia menatap mata perempuan itu penuh ketakutan dan kebingungan. Itu, pasti anakku, bisik Bayu. Ratna mengangguk pelan. Sudah 3 bulan Reza tidak menyentuhku. Kamu tahu jawabannya. Bayu terduduk di sisi ranjang, memegangi kepalanya. Wajahnya panik. Ya Tuhan. Ratna duduk di sampingnya. Kita harus ambil keputusan, Bayu. Tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Apa kamu ingin menggugurkannya? Tanya Bayu pelan. Ratna menoleh cepat. Matanya membelalak. Tidak, aku tak sanggup lakukan itu. Ini darah dagingku. Dan kamu juga. Lalu, kita harus bagaimana? Bayu tampak gelisah. Ratna terdiam lama. Ia menatap lenggit-lenggit kamar seperti mencari jawaban. Aku harus menyembunyikan ini. Setidaknya, sampai aku tahu apa Reza akan pulang. Kalau dia pulang lebih cepat, aku akan bilang ini anak kami. Dan kalau dia tidak pulang sampai kamu melahirkan, Ratna menggigit bibir. Kita akan bilang aku adopsi. Bayu tertunduk. Kamu rela menanggung semua beban ini sendirian? Ratna mengangguk. Aku sudah melangkah sejauh ini, Bayu, dan aku yang paling punya nama dan jabatan untuk dijaga. Kamu, jangan terlalu dekat lagi denganku di depan orang. Jaga jarak, kalau tidak, gosip akan jadi bukti. Bayu hanya bisa mengangguk. Wajahnya cemas, tapi ia tahu, Ratna sudah memikirkan semuanya. Beberapa minggu kemudian, perubahan fisik mulai terlihat. Pagi-pagi Ratna sering muntah. Nafasnya lebih pendek saat berjalan, dan ia sering mengeluh lelah. Beberapa staf kantor desa mulai bertanya-tanya, namun Ratna tetap tegar di depan umum. Ia bahkan menciptakan alasan bahwa ia sedang menjalani program pengobatan kesuburan dari dokter. Sehingga jika ia hamil, itu keajaiban dari Tuhan. Aku dan suami sudah lama berdoa untuk anak. Mungkin ini rezeki yang ditunggu-tunggu. Katanya pada salah satu ibu PKK yang penasaran. Kabar kehamilan ajaib. Itu justru membuat banyak warga bersyukur dan ikut senang.
Beberapa bahkan mulai menyiapkan acara syukuran kecil. Tapi satu orang tidak begitu percaya. Bu Nyai Sulastri, istri dari ketua RT dan orang tua yang disegani karena pemahamannya soal adat dan agama, mulai curiga. Ia memperhatikan perut Ratna yang mulai membuncit dan memperhitungkan waktu sejak Reza terakhir kali pulang. Kalau benar ini anak Pak Reza, kenapa baru sekarang kelihatan? Hitungan waktunya janggal, katanya pada suaminya, lirih, dan gosip pun mulai lagi. Bayu dalam tekanan di sisi lain, Bayu hidup dalam tekanan mental. Ia tak lagi bisa tenang bekerja. Tatapan warga terasa menusuk. Walau mungkin hanya perasaannya sendiri, ia mulai menarik diri dari banyak kegiatan dan hanya bicara seperlunya. Ia ingin mengambil tanggung jawab penuh, namun statusnya sebagai sopir dan orang kecil membuatnya tak berdaya. Suatu malam, ia memberanikan diri bicara pada Ratna. Aku nggak bisa begini terus. Aku ingin akui anak ini. Bayu, jangan gila. Kalau kamu mengaku habis aku. Jabatan, nama baik, semua. Apa penting jabatan kalau kamu hidup dalam ketakutan tiap hari? Ratna menoleh dengan tatapan tajam. Kamu tahu siapa aku? Aku kepala desa. Aku, istri pejabat. Dan aku, perempuan. Kalau aib ini terbongkar, kamu cuma dipecat. Tapi aku akan dihancurkan. Bayu terdiam. Ia sadar. Dunia mereka berbeda. Cinta yang mereka jalani bukan hanya salah, tapi juga berat sebelah. Penyesalan dan ketakutan Ratna mulai jarang tidur. Selalu gelisah. Bayangan wajah anak yang akan lahir terus menghantuinya. Bagaimana jika wajahnya mirip Bayu? Bagaimana jika warga mulai menghitung hari kelahiran dan menemukan kejanggalan? Bahkan rasa cinta yang dulu membara, kini mulai memudar, tergantikan oleh kecemasan dan rasa bersalah. Hingga suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang lewat telepon. Bu, Pak Reza kabarnya akan pulang minggu depan. Beliau sudah selesai tugas. Di ibu kota, Ratna menjatuhkan ponsel dari tangannya. Tubuhnya lunglai. Bayu yang mendengar kabar itu hanya berdiri membisu di depan pintu. Dan mereka berdua tahu, saat minggu depan tiba, segalanya tak akan pernah sama lagi. Hujan mengguyur deras malam itu. Udara desa yang biasanya hangat berubah dingin menggigit. Petir menyambar sesekali, menerangi kaca jendela rumah dinas yang berkabut. Ratna duduk di ruang tamu dengan tangan memegang cangkir teh. Namun isinya sudah dingin sejak 1 jam lalu. Pikirannya jauh. Bayu, seperti biasa, ada di teras rumah, berteduh sambil memainkan ponselnya. Saat listrik padam, Ratna berdiri dan membuka pintu. Bayu, masuklah. Lamp you, Marty. Aku takut sendiri, katanya. Bayu menoleh, tampak ragu. Apa nggak apa-apa Ratna? Aku butuh teman bicara. Jawabnya lirih. Bayu melangkah masuk. Basah sebagian karena angin hujan. Ratna menyiapkan handuk kecil dan menyodorkannya. Bayu mengusap wajah dan rambutnya, lalu duduk di sofa seberang. Listrik di sini sering mati kalau hujan besar begini ya? Tanya Bayu. Ratna tidak menjawab. Ia hanya memandangi wajah lelaki itu dalam cahaya lilin yang temaram. Hatinya terasa penuh oleh rasa bersalah, kerinduan, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Hasrat. Aku capek menahan semuanya. Bayu? Bisik Ratna. Capek berpura-pura baik-baik saja. Bayu menatapnya. Lama Ratna, panggilnya. Pelan. Ratna berdiri. Langkahnya pelan menuju Bayu. Ia berhenti, hanya beberapa jengkal di depan lelaki itu. Dan sebelum Bayu bisa berpikir, tangan Ratna menyentuh pipinya. Lembut, hangat, rapuh. Cuma ingin merasa hidup kembali, ucap Ratna. Hampir menangis. Bayu berdiri. Mereka berdiri, berhadapan dalam diam. Lalu bibir mereka bertemu. Tanpa ragu kali ini. Ciuman mereka dalam dan panjang. Seperti semua kesepian bertahan-tahan tumpah dalam satu tarikan napas. Ratna menuntunnya ke kamar. Saat pintu kamar tertutup, satu batas terakhir dalam hidupnya sebagai istri pun ikut tertutup. Dan malam itu, mereka menyatu sebagai laki-laki dan perempuan, bukan sopir dan kepala desa, bukan istri dan bawahan. Hanya dua jiwa yang merasa saling dibutuhkan. Pagi harinya, Ratna terbangun lebih dulu. Ia memandangi Bayu yang masih tertidur di sampingnya, lalu buru-buru bangkit, mengenakan pakaian, dan duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia tahu yang mereka lakukan salah. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Bayu terbanggen. Tak lama kemudian, saat ia melihat wajah Ratna yang muram, ia menggenggam tangannya. Aku akan bertanggung jawab Ratna, ujarnya serius. Tanggung jawab apa? Kamu pikir ini bisa kita teruskan? Suara Ratna pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau kamu mau, aku berhenti jadi sopirmu. Aku cari kerja lain. Tapi jangan suruh aku pergi dari hidupmu. Ratna menunduk. Ia tahu,
Hatinya telah kalah. Sejak malam itu, Ratna dan Bayu tak bisa lagi membohongi diri mereka sendiri. Perselingkuhan yang diawali oleh rasa kesepian dan keterhubungan batin berubah menjadi kebutuhan fisik dan emosional yang melekat. Bayu tidak lagi tidur di garasi atau ruang sopir. Diam-diam, ia menginap di kamar tamu setiap malam dan hanya kembali ke ruangannya sebelum subuh agar para staf rumah dinas dan warga tak mencium sesuatu yang aneh. Hubungan mereka pun makin dalam. Ratna merasa hidupnya berwarna kembali. Ia tertawa lebih sering, tampak lebih cerah. Bahkan beberapa ibu-ibu PKK memuji wajahnya yang terlihat lebih segar, namun di balik itu, Ratna hidup dalam ketakutan. Ia selalu merasa sedang diawasi. Setiap ketukan pintu membuatnya gugup. Setiap panggilan dari Reza membuat jantungnya berdetak tak karuan. Suaminya masih di ibu kota dan jarang pulang. Tapi kini Ratna tak lagi mengharapkannya. Ia merasa lebih dicintai oleh Bayu, yang setiap hari memperhatikannya dengan tulus, namun gosip mulai berembus di desa. Awalnya pelan, hanya selentingan dari tetangga sebelah rumah dinas, yang melihat Bayu sering keluar rumah malam hari. Lalu penjaga kantor desa mulai heran. Kenapa mobil dinas tak pernah diparkir malam-malam di garasi, melainkan di halaman rumah dinas. Dan akhirnya, seorang bidan desa yang dekat dengan Ratna mencoba bicara padanya secara halus. Bu, jangan salah, paham ya, tapi hati-hati dengan pembicaraan orang. Sekarang, musimnya sensitif. Ratna tersenyum tenang, meski tangannya mencengkram ujung bajunya. Terima kasih Mbak Rina, aku tahu batasanku, tapi sebenarnya, ia tahu ia sudah melewati semua batas. Bayu pun mulai gelisah. Kalau ada yang tahu, nama kamu bisa hancur Ratna. Aku tahu, tapi aku juga tahu aku nggak bisa kehilangan kamu sekarang. Balas Ratna. Untuk meredam kecurigaan, Ratna mulai bersikap lebih profesional di depan umum. Ia menjaga jarak dengan Bayu saat berada di kantor desa, bahkan kadang bersikap dingin. Tapi setiap malam, saat rumah sepi dan dunia tertidur, mereka kembali larut dalam hubungan terlarang itu. Sampai pada suatu hari yang tak diduga, Ratna mual saat mencium bau sambal di dapur. Ia juga mulai cepat lelah dan sering pusing. Awalnya ia mengira hanya kecapekan atau kurang tidur. Tapi saat siklus bulanannya telat 2 minggu, ia mulai panik. Ia membeli tes pack secara diam-diam saat ke kota. Dan ketika 2 garis merah muncul di alat itu, Ratna terduduk di lantai kamar mandi dengan tubuh gemetar. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Namun ia tahu tubuhnya tak pernah berdusta. Ia hamil, dan itu jelas bukan anak dari Reza. Hari-hari berlalu dan batas antara Ratna dan Bayu semakin kabur. Apa yang dulu hanya terasa seperti kehangatan sementara, perlahan berubah menjadi kebutuhan. Bukan sekadar kehadiran fisik, tapi juga kehadiran emosi yang selama ini tak pernah ia dapatkan dari sang suami. Ratna tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali Bayu memanggil namanya tanpa embel-embel Bu, hatinya bergetar. Ia merindukan setiap pagi mendengar suara laki-laki itu memberi salam. Setiap sore saat Bayu menawarkan teh hangat. Dan setiap malam, saat mereka duduk berdua di teras, mengobrol tanpa tekanan, tanpa topeng. Namun, seiring waktu, Ratna tahu dirinya sedang berada di ujung jurang. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ia adalah seorang istri dari pejabat kabupaten yang dihormati. Di sisi lain, ia adalah perempuan biasa yang haus akan perhatian dan sentuhan. Suatu malam, Ratna terbangun dari tidurnya. Matanya menerawang ke langit-langit kamar yang gelap. Hatinya gelisah. Ia berjalan pelan keluar kamar melewati lorong rumah dinas yang sepi, lalu membuka pintu ke halaman belakang. Bayu, seperti malam-malam sebelumnya, masih terjaga di kursi kecil dekat garasi. Ia sedang memandangi langit. Belum tidur? Tanya Ratna. Suaranya hampir seperti bisikan. Bayu menoleh, lalu berdiri cepat. Belum Ratna, kamu juga belum bisa tidur. Ratna menggeleng pelan. Ia mendekat dan duduk di bangku panjang di samping. Bayu, udara malam lembab. Aroma tanah basah masih tertinggal dari hujan sore tadi. Aku merasa bersalah, ujar Ratna pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Bayu menanduk. Karena aku, bukan hanya karena kamu, jawab Ratna. Karena semua ini. Aku tahu ini salah. Tapi, aku juga tahu aku tidak bisa berhenti. Bayu memejamkan mata. Suaranya tertahan. Aku juga, Ratna. Aku tahu kamu istri orang, aku tahu tempotku, tapi setiap kali aku jauh, aku seperti kehilangan napas, hening. Malam menelan suara mereka. Hanya suara jangkrik dan desah angin yang menyambung percakapan. Tiba-tiba, Ratna menangis. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya. Bayu panik. Ratna, maaf,
Aku nggak bermaksud, bukan salahmu. Ini semua karena aku lemah. Payut mengusap air mata Ratna dengan ujung jarinya. Gerakannya pelan dan hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Dan di momen itu, mereka saling menatap. Tidak ada yang bicara. Tak perlu, Bayu mendekat. Wajah mereka hanya terpaut beberapa inci. Ratna bisa mencium aroma tubuh laki-laki itu, aroma peluh dan sabun. Dan tanpa bisa dicegah, bibir mereka saling bersentuhan. Ciuman pertama itu bukan tentang nafsu, tapi tentang luka, tentang kehampaan yang terlalu lama disimpan, tentang dua jiwa yang suma-suma kehilangan pegangan. Namun setelah ciuman itu usai, kenyataan datang menghantam. Ratna cepat, wajahnya pucat. Kita tidak boleh begini, ucapnya panik. Bayu pun langsung sadar. Maaf, aku terlalu lancang. Ratna berlari masuk ke rumah tanpa kata lagi. Ia mengunci pintu kamarnya dan menangis semalaman. Perasaan bersalah menindih dadanya seperti batu besar. Ia membayangkan wajah suaminya, Reza, yang mungkin sedang bekerja keras di ibu kota, tanpa tahu bahwa istrinya telah membuka hati untuk lelaki lain. Keesokan harinya, Ratna bangun dengan mata sembab. Ia melihat wajahnya di cermin wajah pemimpin desa yang dihormati, tapi penuh dosa. Ia berdiri tegak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semalam hanya kesalahan sesaat. Ia bersumpah tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Namun kenyataan tidak semudah niat. Hari-hari berikutnya terasa janggal. Bayu menjaga jarak, lebih banyak diam, lebih hati-hati, tapi justru sikap itu membuat Ratna makin merasa kehilangan. Setiap kali Bayu menghindar, hatinya seperti dicubit. Ia mulai sadar, rasa itu sudah tumbuh terlalu dalam. Hingga pada suatu sore, Ratna meminta Bayu menemaninya ke kota untuk belanja barang kebutuhan PKK. Di perjalanan pulang, mobil melewati jalur sunyi di tepi sawah. Langit, mendang, jalanan, pas, sisa gerimis. Berhenti sebentar, ujar Ratna tiba-tiba. Bayu menepikan mobil. Kenapa? Aku ingin bicara. Bayu mematikan mesin. Di dalam mobil yang sunyi, Ratna menatapnya lekat-lekat. Kamu marah padaku? Bayu menggeleng cepat. Enggak, Ratna. Aku cuma takut. Takut apa? Takut aku makin jatuh cinta sama kamu. Ratna tercekat. Kata-kata itu menghujam jantungnya. Ia tak bisa menyangkal apa yang juga ia rasakan. Di tengah jalan yang sepi dan mendung itu, Ratna memegang tangan Bayu. Aku juga takut, Bayu. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Dan di mobil itu, untuk kedua kalinya, mereka membiarkan perasaan mengambil alih. Mereka saling mendekap. Lebih erat dari sebelumnya, seolah ingin menenangkan rasa bersalah dengan hangat tubuh satu sama lain. Tapi saat perjalanan pulang dilanjutkan, Ratna hanya menatap keluar jendela. Di wajahnya, terlukis campuran rasa bahagia dan ketakutan. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi ia juga tahu hatinya sudah tak bisa kembali seperti semula. Malam itu, ia memandangi langit-langit kamarnya, seperti biasa. Namun kali ini, bukan hanya perasaan bersalah yang mengganggunya, tapi juga sebuah keinginan untuk mengulang semuanya. Hujan mengguyur desa Sumberjati sejak sore, membasahi halaman rumah dinas yang biasanya kering berdebu. Malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Listrik sempat padam beberapa menit, dan suara rintik air yang menetes dari atap terasa lebih menusuk di dada Ratna dibanding biasanya. Ia duduk sendirian di ruang tengah, mengenakan daster abu-abu sederhana, rambutnya digelung rapi, wajahnya tanpa bedak. Di tangan, secangkir teh hangat, sudah dingin. Di luar, Bayu terlihat mondar-mandir memeriksa kendaraan dinas, memastikan mobil siap jika sewaktu-waktu diperlukan. Ratna menatap keluar jendela. Setiap kali melihat Bayu, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia kendalikan. Rasa tapi lebih besar lagi rasa butuh. Ia rindu perhatian, rindu sentuhan, rindu ada yang memeluknya ketika hidup terasa terlalu sepi. Bayu, panggilnya lirih dari dalam. Bayu menoleh, lalu segera masuk ke rumah. Tubuhnya masih basah oleh gerimis. Ya, Ratna? Ratna berdiri. Masuk dulu. Hujannya makin deras. Gak enak lihat kamu basah-basahan terus. Bayu mengangguk pelan dan menutup pintu. Ia berdiri di ambang ruang tengah, bingung. Apakah harus duduk atau pergi ke kamar belakang tempat biasanya? Ia menginap jika pulang kemalaman. Duduklah, ucap Ratna akhirnya. Menunjuk sofa panjang. Bayu menuruti. Tangannya menyeka air dari rambut dan lehernya. Ratna lalu berjalan ke dapur, mengambil handuk kecil, dan tanpa diminta, ia sendiri yang menyodorkannya ke Bayu. Lap kepalamu, nanti masuk angin. Bayu menerima handuk itu perlahan, namun matanya tak lepas dari Ratna.
Tatapan itu sama seperti malam-malam sebelumnya bercampur kagum, ragu, dan cinta. Ratna duduk di sampingnya. Jarak mereka sangat dekat, hanya beberapa jengkal. Capek Bayu, ucap Ratna lirih. Bayu memandanginya. Lika, capek karena aku? Ratna menggeleng. Capek karena pura-pura kuat. Di depan warga, aku harus jadi pemimpin. Di rumah, aku cuma bayangan. Reza. Dia bahkan gak menanyakan kabarku lagi. Bayu tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap Ratna dengan mata yang penuh pengertian. Lalu Ratna bertanya, pelan tapi tegas, kamu pernah mencintai perempuan yang bukan milikmu? Bayu mengangguk pelan, matanya tak beranjak dari wajah Ratna. Pernah, dan sekarang sedang. Ki-hening seketika memenuhi ruang itu. Ratna menahan napas, lalu perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Bayu sempat kaku, tapi ia tak bergerak, membiarkan kepala itu bersandar, membiarkan hangat tubuh Ratna merayap ke dalam dirinya malam ini. Jangan tinggalkan aku sendirian, bisik Ratna. Dan kalimat itu menjadi gerbang bagi segala dosa yang kemudian tak bisa mereka hentikan. Bayu menoleh, tangannya pelan menyentuh wajah Ratna, dan untuk kedua kalinya, mereka berciuman. Tapi kali ini bukan lagi ragu, bukan lagi sepotong gejolak yang ditekan. Ini adalah ciuman yang mengalir dari luka dan kebutuhan, dari keterasingan dan kerinduan yang selama ini tertahan. Ratna membiarkan tubuhnya ditarik dalam pelukan Bayu. Ia menangis dalam dekapan itu, bukan karena sedih, tapi karena, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dicintai sepenuhnya sebagai perempuan. Malam itu, di dalam rumah dinas kepala desa yang biasanya sepi dan dingin, dua tubuh saling menyatu dalam gelap. Tak ada janji, tak ada kata cinta yang dilafazkan. Tapi teman, yang terjadi malam itu jauh lebih dalam dari sekadar hubungan fisik. Itu adalah penyerahan total dua jiwa yang saling luka dan saling butuh. Ketika pagi menjelang dan sinar matahari menyelinap lewat celah jendela, Ratna membuka mata dengan pelan. Di sampingnya, Bayu masih tertidur, wajahnya tenang. Ratna menyentuh dadanya sendiri, ada rasa bersalah, jelas, tapi ada juga kehangatan yang lama tak ia rasakan. Ia bangkit pelan, mengenakan jubah tidurnya, lalu duduk di depan cermin. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya lirih. Di kaca, ia melihat bayangan dirinya seorang perempuan yang dihormati, disegani, dan kini diam-diam melanggar batas yang seharusnya tak ia sentuh. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reza masuk. Maaf, belum sempat telepon. Minggu depan aku pulang sebentar. Ada rapat mendadak di kota. Tunggu aku ya. Ratna menatap layar ponsel itu lama. Jemarinya gemetar. Ia tak sanggup membalas. Minggu depan, Reza akan pulang. Tapi bagaimana jika ia tahu? Bagaimana jika semua terbongkar? Apa yang akan terjadi pada pernikahannya? Pada posisinya sebagai kepala desa? Pada nama baik keluarganya? Dan yang paling menakutkan, apakah dirinya masih bisa berhenti? Karena meski pagi sudah datang, jiwanya masih tertinggal di malam tadi. Dalam pelukan lelaki lain, yang membuatnya merasa hidup kembali. Sejak malam hujan itu di balai desa, ada yang berubah antara Ratna dan Bayu. Tak ada yang mereka katakan secara langsung, namun tatapan mata dan bahasa tubuh mereka saling bicara dalam diam. Mereka mulai lebih sering saling mencuri pandang, tersenyum, tipis, atau diam lebih lama ketika berbicara. Ratna, yang biasanya menjaga jarak profesional, mulai melonggarkan batas itu sedikit demi sedikit. Pagi itu, Ratna hendak pergi ke kecamatan untuk rapat dengan camat. Bayu seperti biasa sudah menunggu di garasi. Seragam dinasnya rapi. Rambutnya disisir ke belakang, dan mobil sudah bersih mengilap. Selamat pagi, Bu, sapanya sambil membukakan pintu. Pagi, Bayu, sudah lama menunggu? Tidak, Bu, baru saja. Silakan. Perjalanan menuju kantor kecamatan memakan waktu hampir 1 jam. Di dalam mobil, suasana biasanya hening. Tapi kali ini, Ratna memulai pembicaraan. Kamu selalu tepat waktu, Bayu. Saya kagum. Bayu tersenyum. Saya terbiasa disiplin sejak kecil, Bu. Dulu kalau bangun telat, ayah saya tak segan menyiram air ke muka saya. Ratna tertawa pelan. Tawa yang hangat dan tulus. Ayahmu galak, ya? Bukan galak, tegas. Dia tukang bubur, keliling. Harus bangun jam 2 pagi. Saya ikut bantu dorong gerobak waktu kecil. Ratna terdiam sejenak, memandangi wajah Bayu dari cermin kecil di dashboard. Lelaki muda itu memiliki garis wajah keras tapi bersih. Matanya jernih, dan tubuhnya terbentuk oleh kerja fisik, bukan gym mewah. Pantas kamu kuat kerja di mana saja, gumam Ratna. Bayu hanya tertawa kecil. Tapi di balik cermin, tatapan mata mereka bersambut. Dan sejak hari itu,
Obrolan mereka menjadi semakin panjang dan dalam. Mereka mulai membahas hal-hal di luar pekerjaan, masa lalu, keluarga, mimpi-mimpi kecil yang belum tercapai. Suatu siang, Ratna mengajak Bayu makan di warung sederhana setelah berkeliling dusun. Mereka duduk di pojok warung, menyantap pecel lele. Ratna tidak pernah makan di tempat seperti itu sebelumnya dengan sopirnya. Tapi kali ini, dia ingin mencoba sesuatu yang berbeda dan ia ingin mencoba itu bersama Bayu. "Kamu sering makan di sini?" tanya Ratna sambil menggigit kerupuk. Bayu mengangguk. "Dulu sering, sekarang jarang. Makan bareng Bukades, baru pertama." Ratna tersenyum. "Anggap saja saya bukan Bukades sekarang. Anggap saya teman." Bayu tampak ragu, tapi akhirnya ikut tersenyum. "Kalau teman, boleh tanya sesuatu yang agak pribadi?" "Tentu, tanyakan. Kenapa Bu Ratna sering terlihat sedih akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Ia tak menyangka Bayu bisa membaca gelombang emosinya yang selama ini ia tutupi dari publik. "Aku kesepian, Bayu," jawab Ratna pelan. "Suamiku sibuk. Sudah hampir 3 bulan dia tak pulang." Bayu tidak langsung menanggapi. Ia menatap wajah Ratna yang menunduk, lalu berkata, "Kalau saya jadi suami Bu Ratna, saya nggak akan biarkan ibu tidur sendirian selama itu." Ratna terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi menggetarkan seluruh sendi pikirannya. Itu bukan kalimat yang kasar, bukan pula rayuan murahan, tapi ucapan tulus dari seorang laki-laki yang memahami perasaan wanita. Dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sejak perbincangan itu, hubungan mereka semakin dalam. Bayu mulai dipanggil lebih sering, bukan hanya untuk urusan kerja. Ia diminta membetulkan keran bocor di dapur, memasang lampu teras, bahkan menemaninya belanja ke kota. Dan malam-malam, Ratna tak lagi sepi. Walau Bayu belum masuk ke rumah secara terang-terangan, ia sering duduk di teras rumah dinas hingga larut malam, menemani Ratna minum teh sambil ngobrol tentang apa saja. Tentang burung-burung di kebun belakang, tentang tanaman hias yang baru tumbuh, atau tentang kehidupan kota yang dulu pernah Ratna impikan. Suatu malam, listrik padam tiba-tiba. Bayu yang sedang di garasi, langsung masuk ke rumah membawa lampu. "Senter, Bu, saya bantu cari lilin." Ratna yang sedang mengenakan daster tipis berwarna biru pucat, hanya bisa berdiri canggung di ruang tengah, diterangi cahaya temaram dari senter. Daster itu melekat di tubuhnya karena keringat, dan Bayu yang memandanginya tak bisa memalingkan mata. "Bu, maaf," ucap Bayu sembari menunduk cepat. Tapi Ratna tak marah. Ia justru merasa degupan jantungnya semakin cepat. Di tengah keheningan, malam dan cahaya redup, aura di antara mereka berubah. Udara menjadi lebih tebal, lebih panas. Ratna mengambil lilin dari laci, menyalakannya, dan meletakkannya di meja. Mereka berdua duduk di ruang tengah. Sunyi, hanya nyala api kecil, dan suara jangkrik dari luar jendela. "Aku lelah jadi perempuan kuat, Bayu," bisik Ratna akhirnya. Bayu menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi menyembunyikan kekaguman dan keinginan. "Saya tahu, Bu. Berhenti panggil saya Bu. Kalau kita cuma berdua." Bayu menarik napas. "Ratna." Dan malam itu, tanpa ada sentuhan pun, semuanya berubah. Mereka belum menyentuh satu sama lain, belum melewati batas. Tapi dalam jiwa mereka, dinding kesetiaan itu sudah mulai runtuh. Hubungan mereka bukan lagi atasan dan bawahan, bukan pula sekadar perempuan kesepian dan sopirnya yang setia, tapi dua manusia yang sedang berjalan menuju badai besar yang mereka tahu tak bisa mereka hindari. Dan badai itu, sebentar lagi, akan datang. Di sebuah desa yang asri, bernama Sumberjati, yang dikelilingi sawah hijau dan suara gemericik sungai kecil yang tak pernah berhenti mengalir, hiduplah seorang perempuan bernama Ratna Wulandari, seorang kepala desa perempuan pertama di wilayah Itsptu. Ratna bukan hanya dikenal karena parasnya yang cantik dan tutur katanya yang lemah lembut, tapi juga karena kecerdasannya memimpin. Di usia 35 tahun 2000, ia telah menjadi simbol kekuatan dan keanggunan perempuan desa. Suaminya, Reza Darmawit, adalah seorang pejabat di tingkat kabupaten. Mereka menikah 10 tahun lalu dalam pesta yang meriah dan disebut-sebut sebagai pasangan ideal. Reza dikenal tenang, penuh wibawa, dan sangat menjaga citra keluarga mereka. Namun belakangan ini, tugasnya di ibu kota kabupaten membuatnya jarang pulang. Terakhir kali ia ada di rumah dinas desa adalah 2 bulan lalu. Hanya 2 malam, sebelum kembali ke ibu kota untuk menangani proyek pembangunan besar. "Maafkan aku, Ratna, tugas ini tidak bisa kutinggalkan," ucap Reza malam itu. Sebelum naik mobil dinas, Ratna hanya mengangguk pelan. Ia memahami pekerjaan suaminya, tapi pemahaman bukan berarti kebahagiaan. Sejak Reza mulai jarang pulang,
kesepian mulai merayap pelan ke hatinya. Di malam-malam yang dingin, kamar utama terasa terlalu luas. Tempat tidur mereka yang dulu hangat kini sepi, tak berpenghuni, menyisakan bantal-bantal yang kaku dan dingin. Sebagai kepala desa, Ratna selalu tampil prima di depan warga. Senyumnya tak pernah lepas, langkahnya tegap, dan ucapannya selalu menenangkan. Namun di balik semua itu, ia memendam kerinduan dan kegelisahan yang makin hari makin menyesakkan. Warga desa tak pernah tahu kalau pemimpin yang mereka banggakan itu diam-diam sering menangis di tengah malam, memandangi foto suaminya yang tersenyum. Di atas meja, pada suatu pagi, Ratna menghadiri peresmian jembatan kecil yang menghubungkan dusun sebelah. Ia diantar oleh seorang sopir baru yang ditugaskan langsung dari kecamatan. Bernama Bayu, pemuda berusia 27 tahun itu, baru saja ditugaskan menggantikan sopir lama yang pensiun. Bayu berasal dari keluarga sederhana di kota, memiliki pembawaan tenang dan bersahaja. Ia jarang bicara kecuali ditanya, namun sangat sopan dan tahu sopan santun sejak awal. Ratna tidak terlalu memperhatikan Bayu. Baginya, sopir adalah bagian dari tugas dinas yang biasa. Namun dalam beberapa perjalanan, ia mulai melihat sisi lain dari pemuda itu. Bayu selalu tepat waktu, bahkan di pagi buta. Ia hafal jalan-jalan desa, tahu bagaimana bersikap di hadapan warga, dan yang paling mengejutkan, ia peka terhadap kebutuhan. Ratna, pagi ini saya sudah siapkan termos teh hangat di mobil. Bu Kades, saya lihat tadi malam, ibu batuk-betuk waktu perjalanan pulang, ujar Bayu suatu pagi. Ratna sempat terdiam. Tak ada yang pernah memperhatikannya sedetail itu. Bahkan suaminya pun tidak. Ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Lalu diam sepanjang jalan. Di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang belum bisa ia definisikan hari demi hari. Kehadiran Bayu menjadi lebih dari sekadar sopir. Ia seperti teman perjalanan, pendengar yang baik saat Ratna ingin meluapkan pikirannya. Bayu tak banyak bicara, tapi setiap komentarnya selalu tepat dan menenangkan. Dalam diam-diam, Ratna merasa nyaman. Sore itu, Ratna duduk di teras rumah dinasnya sambil memandangi langit jingga. Angin membawa aroma tanah basah. Di depannya, Bayu sedang membersihkan mobil dinas dengan cekatan. Kaos abu-abunya basah karena keringat, memperlihatkan tubuhnya yang kekar karena kerja keras. Ratna meneguk tehnya perlahan, lalu buru-buru mengalihkan pandangan saat Bayu menoleh dan tersenyum. Mau saya bantu angkat pot bunga itu ke sisi kanan, Bu? Sepertinya lebih cocok di sana, tanya Bayu. Ratna tersenyum canggung. Boleh, terima kasih. Malamnya, Ratna duduk sendiri di meja makan. Piringnya hanya berisi separuh nasi dan tempe goreng. Nafsu makannya hilang. Ia membuka ponselnya dan mencoba menghubungi Reza. Nada tunggu lama, hingga akhirnya suara mesin menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia mendesah panjang. Hatinya makin kosong. Beberapa hari kemudian, Ratna harus menghadiri rapat desa yang berakhir malam hari. Hujan turun deras ketika ia dan Bayu hendak pulang. Jalan desa mulai licin, dan satu-satunya jalan utama ke rumah dinas tergenang air. Bayu menghentikan mobil dan memutuskan menunggu hujan reda di balai desa yang sudah sepi. Sepertinya kita harus tunggu di sini dulu, Bu. Bahaya kalau lanjut. Ratna mengangguk. Mereka duduk bersebelahan di bangku panjang. Suara hujan seperti mengisi keheningan di antara mereka. Listrik padam, hanya cahaya dari ponsel yang memberi penerangan. Bayu, Ratna memulai. Iya, Bu. Kamu masih punya orang tua? Bayu menoleh pelan. Ibu saya meninggal waktu saya SMP. Ayah saya tinggal di kota, jualan bubur. Sekarang saya satu-satunya yang cari nafkah untuk adik. Ratna mengangguk pelan. Kamu anak yang baik. Bayu tidak menjawab. Tapi saat Ratna menoleh, ia melihat tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan sopan dari seorang bawahan, melainkan tatapan lelaki muda yang mengagumi, dan Ratna menyadari sesuatu. Ia tak pernah merasa dipandang seperti itu lagi. Bahkan oleh suaminya. Jantungnya berdegup cepat. Ia segera berdiri. Sudah reda sedikit. Kita lanjut saja pulang. Ucapnya cepat. Baik, Bu. Sepanjang perjalanan, Ratna hanya diam. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Tatapan Bayu membekas dalam pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia bermimpi tentang pria lain. Bukan suaminya.